Halo sahabat Kartini, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan pap smear. Tujuan dari pemeriksaan pap smear ini adalah mengetahui secara dini apakah ada kanker serviks atau tidak. Jadi dengan cara mengambil sediaan di bagian endoservix dari rahim rahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bagaimana persiapan alatnya. Yang pertama, dalam bak instrumen steril ini terdapat satu buah spekulum, ada tampon tang, kemudian ada sitobras, gas steril. Kemudian ada kapas cebok, ada alkohol 95% untuk memfiksasi, ada objek gelas, ada sarung tangan desinfektan tingkat tinggi. Kemudian ada celemek, ada tempat sampah baik medis maupun non medis. Kemudian ada larutan klorin 0,5%. Dan yang terakhir ada bengkok. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan terlebih dahulu mempersiapkan pasien dan lingkungan. Yang pertama, pada saat mempersiapkan pasien, kita pastikan pasien mengetahui bagaimana prosedur dan manfaat dari pemeriksaan pap smear ini. Kemudian untuk lingkungan, dijaga privasi pasien agar pasien merasa nyaman. Setelah mempersiapkan pasien dan lingkungan, selanjutnya kita akan mempersiapkan diri sebagai petugas kesehatan yang memeriksa. Yang pertama, lakukan pemasangan celemek. Kemudian melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Pada kali ini, saya menggunakan cuci tangan menggunakan antis atau hand sanitizer. Tunggu sampai tangan kering dan pastikan tidak ada perhiasan atau jam tangan yang menempel pada tangan. Selanjutnya, kita menggunakan sarung tangan. Pasien dalam keadaan sudah dalam posisi yang nyaman untuk pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah membersihkan daerah vulva atau vulva hygiene. Kita bersihkan terlebih dahulu labia mayora kanan dan kiri. Kemudian labia minora kanan dan kiri. Vestibulum sampai ke daerah perineum. Selanjutnya, kita menilai genitalia eksterna. Apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak, seperti apakah ada cairan keputihan yang keluar, kemudian infeksi dari kondiloma atau jengger ayam, dan apakah ada pembesaran antara kelenjar Bartholin kanan dan kiri. Kemudian, jika tidak ada tanda-tanda infeksi, maka kita akan selanjutnya memasukkan spekulum. Terlebih dahulu kita akan informasikan kepada pasien bahwa alat ini akan kita masukkan. Ibu, alat ini akan saya masukkan, mohon nanti kalau merasa tidak enak, tarik nafas yang dalam dan rileks ya Bu. Buka labia dan masukkan alatnya dengan posisi miring. Masukkan perlahan, tarik nafas Ibu. Putar alatnya dan sampai menemukan daerah porsio. Kemudian, lalu kita kunci spekulum. Setelah kita menemukan daerah porsio dan serviks pasien, maka kita kunci spekulumnya
Kemudian kita perhatikan terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda infeksi pada porsio pasien. Jika ada sekret, kita boleh melakukan pembersihan terlebih dahulu ya dengan menggunakan hand steril. Kemudian kita akan memasukkan alat sitobras ini dengan mengambil usapan di daerah endoservix. Ibu, saya akan memasukkan sikat halus ini ya Bu, untuk mengambil daerah pada leher rahim Ibu. Masukkan di daerah endoservix, kemudian putar 360 derajat dengan gentle. Kita putar 360 derajat. Oke. Sediaan sudah diambil dan kemudian kita akan hapus pada objek gelas. Usap sediaan pada objek gelas dengan cara memutar sampai seluruh objek gelas terisi oleh sediaan pada leher rahim yang telah diambil ini. Tuangkan alkohol 95% pada sediaan untuk memfiksasi. Kemudian sediaan ini kita akan rendam pada alkohol 95% selama 30 menit untuk memfiksasi. Sambil menunggu 30 menit, maka kita akan bereskan pasien. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Maka selanjutnya kita akan melepas spekulum ini. Lepas spekulum dengan cara hati-hati. Tarik nafas yang dalam Ibu, dan keluarkan spekulum dengan cara diputar kembali. Rendam pada larutan klorid. Baik, itu tadi sudah dilakukan pemeriksaan pap smear. Ibu, sudah dilakukan pemeriksaan pap smear ya Bu. Nanti sediaan ini akan saya bawa ke laboratorium. Terima kasih. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Jadi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Untuk sediaan ini saya akan bawa ke laboratorium dan akan selesai kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu. Selamat pagi Ibu. Selanjutnya, sediaan yang sudah kita rendam dengan alkohol 95% ini selama 30 menit, kita akan angkat dan kita akan angin-anginkan sampai sediaan ini kering sempurna. Kemudian kita ambil wadah, bisa bengkok seperti ini, dan kita taruh di bengkok. Ya, kita akan tunggu sampai sediaan ini kering dengan sendirinya. Setelah kering dalam waktu kurang lebih 5-30 menit, maka sediaan ini sudah bisa kita kirimkan ke laboratorium dengan melampirkan surat pengantar laboratorium. Selanjutnya, kita akan membereskan alat-alat yang sudah dipakai, lalu direndam semuanya di dalam larutan klorin 0,5% dan dibuang ke dalam sampah medis. Dan sarung tangan bisa kita buka. Celemek kita bisa buka. Yang terakhir, melakukan cuci tangan kembali dengan teknik langkah yang benar. Baik, itu tadi sudah selesai semuanya untuk pemeriksaan pap smear. Selamat mencoba.